Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini di video kali ini aku akan mengajak teman-teman sekalian membahas mengenai topik yang sangat menarik dan juga penting nih dalam dunia kerja, yaitu pentingnya reward dalam manajemen kinerja. Nah, mungkin kita sering menganggap reward itu hanya sekedar bonus atau insentif gitu, tapi sebenarnya reward ini sendiri punya peran yang jauh lebih strategis daripada itu. Nah, reward ini bisa menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan semangat kerja, membangun keterikatan karyawan, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jadi, melalui video kali ini, aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih dalam nih, apakah itu reward, dan lalu mengapa pentingnya reward ini terhadap kinerja karyawan, lalu seperti apa bentuknya yang efektif, dan juga gimana nih penerapannya dalam dunia nyata. Jadi, semoga materi ini bisa membantu teman-teman sekalian menambahkan pemahaman dan juga wawasan mengenai bagaimana cara organisasi itu bisa menghargai kontribusi karyawannya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, nama aku Nofri Zahara dengan NIM akhir 129. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, di sini tujuan video ini sendiri aku buat untuk memenuhi tugas kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Oke, cukup perkenalannya, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Yuk! Baiklah, yang pertama-tama kita perlu memahami dulu nih apa yang dimaksud dengan manajemen kinerja. Nah, secara sederhana, manajemen kinerja ini adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk menyelaraskan atau menyesuaikan antara kontribusi karyawan dengan tujuan organisasi. Nah, proses ini mencakup 3 hal utama, yakni perencanaan, pemantauan, dan juga evaluasi. Melalui tahapan-tahapan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap individu itu memahami target yang harus dicapai dan juga memiliki arah kerja yang jelas. Dan tidak hanya itu, manajemen kinerja ini juga memberikan ruang untuk umpan balik yang bersifat membangun sehingga karyawan dapat terus berkembang dan juga meningkatkan kinerjanya. Nah, dengan kata lain, manajemen kinerja ini bukan hanya sekedar menilai, tetapi juga membimbing dan mendukung karyawan agar dapat memberikan hasil terbaik sesuai dengan harapan organisasi. Baiklah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari reward dalam organisasi. Nah, yang pertama, reward ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi terhadap karyawan atas kontribusi pencapaian atau kinerja yang melampaui ekspektasi. Nah, penghargaan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari imbalan finansial seperti bonus dan insentif, sampai bentuk non-finansial seperti pengakuan, promosi jabatan, atau juga kesempatan mengikuti pelatihan. Jadi reward itu tidak selalu harus berupa uang, tapi yang penting adalah makna di balik pemberian itu gitu. Nah, yang kedua, reward ini berbeda dengan kompensasi. Kalau kompensasi itu sifatnya tetap dan wajib, seperti gaji pokok atau tunjangan, sedangkan reward itu opsional. Jadi dia diberikan secara selektif kepada karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa, karena diberikan secara khusus. Reward ini memiliki nilai emosional yang lebih tinggi dan juga mampu menciptakan perasaan dihargai. Ini seringkali lebih bermakna bagi karyawan daripada angka rupiah itu sendiri. Lalu yang ketiga, penerapan reward yang tepat itu bisa memberikan dampak besar. Tidak hanya meningkatkan semangat kerja, tetapi juga memperkuat loyalitas dari karyawan dan juga membentuk budaya kerja yang menghargai usaha serta pencapaian. Dengan kata lain, reward ini bukan hanya sekedar hadiah, tapi salah satu cara organisasi menunjukkan bahwa kontribusi setiap orang itu benar-benar harus diakui dan dihargai. Baiklah, selanjutnya, mengapa sih reward ini penting? Nah, kalau ditanya mengapa penting, aku punya beberapa alasan utama yang menurutku itu sangat relevan nih dalam konteks dunia pekerjaan gitu. Yang pertama ada, reward ini bisa meningkatkan motivasi kerja. Jadi, ketika seseorang itu merasa usahanya dihargai, maka semangat untuk bekerja dan mencapai target pun menjadi meningkat secara alami. Lalu yang kedua, reward itu membangun keterikatan emosional antara karyawan dan juga perusahaan. Jadi bukan sekedar hanya hubungan profesional, tetapi juga ada rasa memiliki dan juga loyalitas yang tumbuh karena merasa dihargai secara personal. Lalu yang ketiga, reward ini juga berfungsi untuk mendorong perilaku positif, di mana dengan memberikan penghargaan pada pencapaian yang sesuai harapan, karyawan tuh jadi tahu nih
perilaku mana yang diinginkan oleh organisasi, dan mereka pun akan lebih cenderung mengulanginya atau bahkan memperbaiki dan mengupgrade kemampuan tersebut. Kemudian yang keempat, reward yang konsisten juga akan menciptakan budaya kerja yang sehat. Jadi budaya di mana pencapaian tidak hanya diukur tetapi juga diakui, itu secara alami akan membuat lingkungan kerja itu menjadi lebih suportif dan juga kompetitif secara positif gitu. Dan terakhir yang kelima, reward adalah bentuk pengakuan nyata atas kontribusi. Nah, menurutku ini tuh cara paling jelas nih bagi organisasi untuk mengatakan kata-kata apresiasi kepada karyawan. Karena pengakuan seperti ini bukan cuma menyenangkan, tetapi juga memperkuat makna dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan-karyawan tersebut. Lalu kita lanjutkan ke bentuk-bentuk reward. Jadi, reward ini tidak selalu identik dengan uang. Ada berbagai bentuk penghargaan yang bisa diberikan perusahaan, tergantung konteks dan juga kebutuhan karyawan. Nah, di sini ada 4 jenis utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah reward finansial. Ini yang paling umum, seperti bonus, insentif berbasis kinerja, atau sistem profit sharing. Nah, bentuk ini memberikan kepuasan langsung dan juga biasanya sangat dihargai nih ketika target kerja itu berhasil tercapai. Lalu yang kedua ada reward non-finansial. Jadi, bentuk ini tuh misalnya seperti sertifikat penghargaan, ucapan terima kasih secara resmi, lalu promosi jabatan atau juga kesempatan mengikuti pelatihan khusus. Nah, meskipun tidak berbentuk materi, penghargaan ini tuh juga punya nilai psikologis yang tinggi nih karena menyentuh aspek pengakuan. Lalu yang ketiga ada reward sosial. Nah, ini tuh berupa pengakuan di depan umum seperti pujian langsung dari pimpinan atau postingan penghargaan di media internal perusahaan seperti postingan di Instagram atau Facebook atau story WhatsApp yang mengucapkan kata-kata selamat gitu atau pujian-pujian lainnya. Nah, reward seperti ini tuh dapat memperkuat kepercayaan diri dan juga rasa bangga dari diri karyawan. Lalu yang keempat ada reward personal. Nah, ini bersifat lebih fleksibel dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Contohnya, fleksibilitas jam kerja, lalu kerja jarak jauh, atau proyek yang sesuai dengan minat pribadi karyawan. Nah, bentuk ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi karyawannya. Lalu, selanjutnya, bagaimana sih reward ini dapat optimal? Jadi, supaya reward yang diberikan ini benar-benar berdampak positif, ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Tanpa prinsip ini, reward ini bisa kehilangan maknanya, bahkan juga bisa menimbulkan ketidakpuasan terhadap karyawan. Jadi yang pertama ada reward harus objektif dan adil. Nah, artinya penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan juga terukur, bukan hanya karena kedekatan, senioritas, atau penilaian pribadi nih. Hal ini penting karena agar karyawan itu merasa sistemnya adil terhadap semua karyawan. Lalu yang kedua, reward perlu transparan. Nah, semua pihak dalam organisasi itu harus memahami nih bagaimana proses penilaiannya dilakukan dan apa saja kriteria agar bisa mendapatkan reward tersebut. Jadi dengan begitu tidak ada asumsi negatif atau kesimpulan yang tidak perlu. Nah, lalu yang ketiga, reward sebaiknya diberikan tepat waktu. Hal ini berarti tidak terlalu lama setelah pencapaian diraih, supaya tetap relevan dan juga terasa langsung berdampak pada motivasi si karyawan tersebut. Lalu yang keempat, reward ini harus kontekstual. Nah, ini tuh maksudnya disesuaikan dengan karakteristik penerima, baik dari segi posisi, kebutuhan pribadi, hingga budaya kerja di organisasi tersebut. Nah, reward yang sesuai konteks juga akan terasa lebih tulus dan juga bermakna bagi karyawan-karyawan tersebut. Jadi kalau keempat prinsip ini diterapkan dengan konsisten, maka reward ini tidak hanya jadi bentuk apresiasi, tetapi juga jadi alat yang efektif nih untuk membangun kinerja dan juga loyalitas karyawan dalam jangka panjang. Oke, yang terakhir, aku akan menjelaskan contoh nyata nih, reward di dalam suatu perusahaan. Nah, di sini aku mengambil contoh perusahaannya itu adalah PT Wijaya Karya Realty. Nah, jadi PT Wijaya Karya Realty ini menerapkan sistem reward berbasis kompensasi finansial untuk meningkatkan produktivitas karyawan mereka. Nah, bentuk yang diberikan itu meliputi gaji, bonus, insentif, serta tunjangan seperti tunjangan hari raya dan juga asuransi kesehatan. Nah, selain penghargaan finansial, perusahaan ini juga menerapkan sistem promosi berdasarkan pencapaian kerja sebagai bentuk reward non-finansial. Lalu perusahaan juga mengedepankan keterikatan kerja melalui pendekatan yang menghargai karyawan secara utuh, yaitu menghargai karyawan sebagai manusia seutuhnya, baik secara materi maupun secara psikologis, tanpa memandang latar belakang mereka pribadi gitu.
Jadi pendekatan ini terbukti meningkatkan semangat kerja dan juga keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Baiklah teman-teman, dari semua pembahasan yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa reward ini bukan hanya sekedar pemberian bonus atau insentif, tetapi juga jadi suatu strategi yang penting untuk membantu daya kerja yang menjadi apresiatif dan juga produktif. Nah, ketika reward dirancang dan diterapkan secara objektif, adil, dan juga relevan, maka dampaknya itu tidak hanya meningkatkan semangat kerja dari karyawan, tetapi juga membangun loyalitas karyawan secara jangka panjang. Nah, seperti praktik di PT Wijaya Karya Realty tadi, itu juga menunjukkan nih bahwa kombinasi reward finansial dan juga pendekatan yang menghargai sisi kemanusiaan karyawan, itu juga mampu mendorong keterikatan dan produktivitas secara berkelanjutan. Dengan kata lain, reward bukan pelengkap, melainkan salah satu kunci strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Nah, kita sudah berada di akhir video nih. Aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dan juga menonton hingga akhir. Aku harap dari pembahasan hari ini itu dapat menambah wawasan dan juga pengalaman kita semua mengenai betapa pentingnya reward dalam suatu organisasi. Jadi, maka dari itu aku akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.